Sudah. Sudah? Cuma kadang Oke. hilang gitu. Oh, Ye. baik. Ini sudah 10 orang, kita akan mulai saja, nggih. Kalau kemarin Kak Nggih. Joko sudah mencoba untuk memimpin doa. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kakak semua, guru-guru PJOK yang luar biasa. Walaupun aktivitasnya sangat banyak, bisa menyempatkan diri untuk bisa bergabung di kegiatan tatap maya PKG PJOK pada kesempatan kali ini, G. Ini luar biasa ya. Di sela-sela masih bisa menyempatkan, saya apresiasi kepada kakak semua. Yang penting tetap bisa bergabung, nanti menyesuaikan mawon, silakan. Oke, kita mulai kakak semua. Kali ini yang akan memimpin doa Kak Triana, monggo Kak Triana bisa memimpin doa, nggih, untuk kesempatan kali ini. Monggo Kak Tri. Iya Pak Usman. Jadi monggo untuk kali ini bisa memimpin doa. Oh Untuk nggih, maaf baru masuk. Oh nggih, kenapa? Habis makan siang ini. Sebentar Pak Usman. Wah, ini rolasan nggih Kak ya. Iya Pak Usman. Nggih Kak, monggo dipimpin untuk berdoa. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak dan Ibu yang hebat, marilah kita buka rukol kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Mulai berdoa, mulai selesai. Semoga kegiatan kita rukol pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Usman. Nggih, monggo Pak Usman, kami kembalikan kembali kepada Pak Usman. Ya, Pak. Baik, terima kasih. Saya akan tampilkan PPT-nya terlebih dahulu, nggih. Baik kakak-kakak semua, sudah terlihat PPT-nya? Iya, terlihat. Terlihat, ya. Baik kakak semua, hari ini kita akan coba berdiskusi atau membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi atau berpusat pada peserta didik. Khususnya ini pembelajaran PJOK ya Kak ya. Nah, kemudian ini kesepakatan bersama seperti biasa, menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, raise hand sebelum bertanya, gangguan teknis adalah hal yang wajar. Biasa gitu, ada gangguan teknis, suaranya nggak ada tuh, biasa mas. Oke, kemudian tujuan sesi pada kesempatan kali ini yang pertama, kakak-kakak semua memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, tentunya emosional, sosial, dan mental sesuai usianya. Jadi nanti disesuaikan mungkin nanti jika nanti ini kan karena di sekolahnya beda-beda nih Kak, ada yang SD, SMP, SMA, TK, bahkan ada juga nanti disesuaikan dengan usia-usianya. Kemudian yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Nah, tujuannya itu kakak semua.
Ini agendanya hari ini. Yang pertama, melakukan role play pembelajar PJOK yang nanti ini akan kakak semua akan praktek nggih. Praktek ya, walaupun tidak banyak tapi walaupun sedikit tapi memang harus dipraktekkan karena ini akan dicoba nanti aktivitas kecil ya kakak ya. Kemudian yang kedua, mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle activity. Kemudian mencocokkan tabel karakteristik perkembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Agenda ini agenda urutan yang detailnya. 5 menit pembukaan, kemudian mengingat kesepakatan bersama tadi sudah, pemaparan sesi dan tujuan sudah, penjelasan agenda, kemudian aktivitas pertama role play atau bermain peran, pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran SCL atau Student Center Learning di Jamboard. Kemudian 10 menit aktivitas 2 itu menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Kemudian yang selanjutnya 10 menit berikutnya adalah mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, emosional, sosial, mental dengan anak usia usia anak maksudnya. Yang kemudian 15 menit berikutnya adalah aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Kemudian 5 menit menutup refleksi dan foto bersama. Nah, tadi kita belum foto tadi di awal nggih. Untuk nggih. Baik, nah sebelum kita akan lanjut, ini ada satu pertanyaan, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Nah, mungkin kakak ada yang bisa menjawab dari ada yang menjawab, kakak? Monggo. Dari Kak Hakim, ada yang disampaikan tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, Kak Suparjo. Monggo, Kak Suparjo. Sudah masuk belum ya, Kak Suparjo? Oke, Kak Suparjo, monggo. Kak Suparjo. Oke, selanjutnya Kak Tauhid. Kak Tauhid belum, Mas. Kak Aldin, Sydney. Kak Aldin sudah masuk belum ya? Oh, sudah. Ya, sudah masuk. Monggo, Kak Aldin. Aldin Sydney. Oh, belum respon. Oke, lanjut. Kak Sigit. Budi Santoso. Kak Sigit. Guru SMA SMP. Oh, ini belum masuk ini Kak Sigit. Oh, sudah ada ya. Monggo Kak Sigit. Ada respon? Belum nggih. Kak Tuginem. Oh nggih, Kak Sydney. Oh nggih, kayak rapat. Nggih, nggak apa-apa Kak Sydney nggih. Siap.
Kemudian Kak Tuginem. Ada mboten nggih? Sudah masuk ini. Kak Joko. Maaf, izin. Tuginem. Saya absen Oh, nggih. belajar sebentar, tuh langsung balik lagi. Sebentar saja. Siap, Kak. Oke. Iya, Pak. Iya, Mas. Pripun, Mas? Oke, monggo. Ini Kak Joko Susilo Iya, bisa pripun? mengungkapkan pendapat tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Monggo. Ada komentar. Jadi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya? Jadi, coba saya menjawab. Intinya untuk metode pengajaran yang berpusat pada peserta didik itu seperti apa ya, mengalihkan kegiatan dari guru itu ke pusat peserta didik dengan mungkin metode pembelajaran aktif di mana peserta didik itu bisa memecahkan masalah yang diberikan dari guru ke siswa. Dan di sini apa yang menandakan? Yang menandakan itu adalah hasil pemecahannya adalah memiliki jawabannya itu dari pertanyaan dan merumuskannya sendiri. Tentu saja bisa dengan berdiskusi dengan teman, kemudian bisa menjelaskan di guru atau di tempat teman-teman. Mungkin seperti itu, Mas, jawaban dari saya. siap, Kak. Baru belajar. Nggih, siap. Terima kasih, Kak. Oh, nggih, Kak Sigit, monggo. Ini mungkin ada jawaban. Tadi Kak Joko sudah mengungkapkan pendapat tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Terus apa yang menandakannya? Monggo, ada pendapat lain. Sebenarnya mohon maaf, tadi udah masuk dari tadi. Pakai laptop kok hilang-hilang terus. Ini pakai HP nggih. Siap. Nggih, monggo Kak Joko. Agak sedikit. Maaf. Menurut saya yang dimaksud dengan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dan hubungannya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi, bahwasanya kita paham bahwa potensi setiap anak itu berbeda. Begitu juga dengan gaya belajar setiap anak juga berbeda. Dan yang selama ini mungkin kita lakukan pembelajaran itu berpusat pada guru. Jadi guru menjadi satu-satunya sumber belajar pada aktivitas pembelajaran. Nah, sekarang paradigma itu harus kita rubah mengingat gaya belajar siswa, karakteristik siswa, dan bawaan pengetahuan awal siswa juga berbeda-beda sehingga kita harus bisa menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Di sini akan melibatkan siswa lebih jauh dan lebih dalam lagi dalam proses pembelajaran, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi. Nah, dari gaya belajar siswa yang bermacam-macam tadi, misalnya ada yang bergaya visual, auditorial, atau kinestetik, itu kita bisa menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Begitu untuk sementara, Kak Usman, terima kasih. Ya, baik Kak, terima kasih Kak Sigit Budi Santoso. Jadi pada intinya itu anak itu kebutuhannya beda-beda sehingga pembelajaran juga akan nanti melihat apa kebutuhan anak itu sendiri nggih. Kemudian yang menandakannya itu apa Kak? Bahwa pembelajaran itu sudah berpusat pada peserta didik itu. Mungkin Bu Kak Sigit, monggo. Yang menandakan jelas peran serta keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Dan kita lihat juga apakah anak menikmati atau enjoy dalam mengikuti pembelajaran. Kalau belum bisa menikmati, kemudian belum bisa terlibat aktif,
dan merasa nyaman dalam proses pembelajaran itu tentunya belum bisa dikatakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu. Baik, baik. Terima kasih. Luar biasa ya jawabannya. Eh, semua baik. Tadi sudah disinggung tentang bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi nanti dalam materi ini kita akan mengeksplorasi bagaimana aspek penting dalam pendidikan jasmani dan kesehatan olahraga yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif tadi yang juga disinggung oleh Kak Sigit tadi dalam pembelajaran mereka tentunya ya. Dan peran aktif di sini tidak saja dimaksudkan untuk aktifnya pada peserta didik dalam bergerak, namun lebih dari itu tadi sudah disinggung juga peserta itu memang mulai dari perencanaannya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, bahkan evaluasinya juga anak-anak itu terlibat ya, terlibat dalam hal-hal tadi. Jadi semua sudah beralih ya, sudah beralih ke sana semua, jadi ke anak-anak semua, jadi ke peserta didik itu mulai dari bagaimana perencanaan, pelaksanaan, bahkan evaluasi juga sudah ada di situ. Nah, jadi pada pokoknya adalah kita memberikan kesempatan ya, kesempatan pada peserta didik untuk bertanggung jawab pada proses dan hasilnya. Jadi semua prosesnya itu anak-anak yang bertanggung jawab, hasilnya juga sama. Jadi prosesnya itu semua anak-anak yang akan terlibat di situ. Nah, terus bagaimana, di mana peran seorang gurunya gitu? Nah, guru hanya sebagai fasilitator tentunya, fasilitator memfasilitasi eh, memfasilitasi gaya belajarnya anak itu yang ada di kelas ya, yang disesuaikan dengan kemampuan anak-anak tadi. Baik, kemudian, nah sebelum apa ini, coba menjawab pertanyaan tadi. Mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Nah, mungkin kakak semua bisa membayangkan pernah itu atau di satu situasi ya, kita satu situasi apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran. Nah, ini mungkin bisa dibayangkan, ya, saya lebih banyak peluit nih, banyak perintahnya terutama saya, misalkan gitu ya, misalkan. Atau saya lebih banyak bukan banyak instruksi, tapi ada yang satu instruksi kemudian anak melakukannya. Jadi itu ada kesepakatan bersamanya gitu. Atau apakah pada saat pembelajaran semua gerakan serta didik harus sesuai perintah atau komando guru. Jadi itu ada dua hal yang berbeda di sana gitu. Pertama, ada semua itu berpusat pada gurunya, atau yang sebaliknya. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, hanya di awal, kemudian seorang guru itu melakukan semacam instruksi awal, kemudian membacakan aturan-aturannya yang jelas, kemudian materinya apa, kemudian siswa kemudian yang bergerak, berproses dan melakukan evaluasi sendiri. Nah, kalau di TK mungkin akan sama saya kira ya, tapi caranya mungkin akan berbeda. Kalau misalkan di TK bagaimana? Kalau ini kan biasanya anak-anak anak-anak usia SMA, SMP, SD gitu yang bisa melakukan itu. Tapi tentunya juga di anak-anak TK juga bisa ya. Misalkan gini, kakak, bapak, ibu guru itu ada satu perintah, misalkan satu perintah, ayo hari ini kita akan ada lari, dan kemudian setelah berlari nanti ketika ada bunyi fluid atau musik tertentu anak-anak berhenti ya gitu. Nah, itu juga menjadi menjadi aturan ya, di awal itu. Nah, apakah nanti anak-anak bisa melakukan itu atau tidak gitu? Itu bentuk dari salah satu contoh saja untuk anak-anak yang di bawah usia dini gitu ya.
Ya, dalam pertanyaannya, apakah Bapak selama ini mampu dan berhasil memfasilitasi PJOK yang berpusat pada peserta didik atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban sebagai guru? Ini pertanyaan berikutnya. Jadi ini sebenarnya bentuk refleksi saja gitu. Jadi apakah ya menggugurkan kewajiban saja atau memang kakak-kakak semua emang dalam praktek pembelajarannya itu sudah menggunakan aspek yang tadi kita singgung tadi ya, berorganisasi, kemudian berpusat pada peserta didik yang dimana peserta didik itu bertanggung jawab atas proses dan hasilnya tadi, atau seperti apa mungkin bisa dijawab kakak-kakak semua ya. Dan saya yakin punya jawaban yang baik dan tidak lagi menggunakan komando tadi, kayak komando yang pernah kita singgung di awal tadi. Oke, monggo Mas Ria ada pertanyaan, silakan bisa langsung. Bukan bertanya, Kak, ini kalau saya refleksi saya masih menggunakan pembelajaran gerakan, semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru. Nah, karena kebetulan yang saya ampu itu kan usia 4 tahun. Ini akan. Jadi semua gerakan itu biasanya kalau anak yang masih baru, karena memang 4 tahun itu kan baru masuk TK, Iya. itu masih perlu dicontohkan. Masih perlu dicontohkan, naik papan titian juga masih dicontohkan bagaimana caranya. Jadi masih sementara sampai hari ini masih sesuai dengan perintah ataupun komando dari ibu guru. Nah, paling nanti ketika memerintahkan ke anak gitu, hati-hati karena berjalannya kalau bisa bergantian. Kadang kan ada yang miring kalau naik papan titian saja, ada yang masih bergeser, tidak silang, kakinya tidak silang gitu. Jadi memang anak-anak masih banyak, kalau saya pribadi masih banyak memerintahkan dan masih banyak komando untuk anak-anak. Jadi belum membebaskan, ayo siapa yang sudah berani naik papan titian, silahkan naik papan titian, sementara belum. Karena meskipun anak-anak kadang sudah diberi rambu-rambunya, karena anak-anak kadang ada kekhawatiran pada saya nanti ada yang didorong gitu, yang mendorong temannya gitu. Nah itu, jadi masih saya pribadi refleksinya masih banyak memberikan perintah dan komando. Gitu Pak, Kak. Jadi nggak apa-apa Kak, karena memang ini berproses nggih. Memang anak-anak di usia-usia misalkan 2 tahun itu memang masih perlu bimbingan secara detail nggih. Ini ngapain, kemudian kalau dia hanya perintah misalnya 2 perintah langsung gitu misalkan, itu bisa jadi anak-anak juga nggak paham. Misalkan kan contohnya gini, nanti kamu berlari, setelah berlari kamu zigzag. Kadang-kadang Mohon maaf Kak, putus-putus. Putus ini. kalau di TK terkadang kan ada misalkan usia 2 tahun, 2 tahun. Itu saya kira mungkin sudah mulai paham ya Kak ya. Dengan perintah 3 perintah misalkan lari, setelah lari nanti ada lompat, setelah lompat ada zigzag itu dan seterusnya. Nanti silakan dilakukan. Aturannya seperti ini gitu. Itu mungkin ada yang bisa, ada yang tidak ya Kak ya. Artinya biasanya saya masih menggunakan contoh. Jadi ini contohnya gitu. Tidak langsung memerintahkan
dengan suara. Adik nanti bisa lari, kemudian melompati gitu. Biasanya masih tetap saya iringi dengan contoh. Jadi belum anak yang punya inisiatif sendiri. Ya, nggak apa-apa Kak. Itu memang bentuk ini juga, bentuk visualisasi dari, karena bisa jadi anak-anak belum pernah melihat, belum pernah melihat bagaimana sih gerak zigzag, bagaimana sih gerak lompat dan seterusnya, nggak apa-apa Kak. Itu bentuk dari instruksi juga, instruksi yang nanti akan menjadi role play-nya anak-anak dalam nanti pembelajaran ke depan gitu kan nantinya. Nggak apa-apa untuk seperti itu. Kalau nanti memang anak-anak belum pernah, karena konsep lari juga kadang-kadang belum, konsep lompat belum, konsep zigzag itu seperti apa juga belum tahu, dan itu harus dicontohkan terlebih dahulu. Itu saya kira nyambung ya dengan itu semua. Oke, terima kasih Kak Mas Fia untuk masukannya. Di sini tadi ada yang respon di chatnya, siapa tadi? Ini Kak Zidni. Ini kalau saya sendiri masih banyak menggunakan suara guru dari suara fluid untuk untuk saat pembelajaran. Ada saat sesuai dengan arahan komando, dan ada saatnya peserta didik mengembangkan gerakan yang sesuai dengan materi, supaya peserta didik bisa memilih mana gerakan yang efisien, mana gerakan yang belum efisien daripada suara fluid, Kak. Baik. Terima kasih responnya, Kak. Kak Zini di SD, nggih. Di SD. Saya kira di SD sudah mendengarkan, sudah memahami instruksi dan 3 instruksi atau 4 instruksi itu sudah bisa jalan, saya kira. Gambarannya kalau mungkin misalkan kayak di TK tadi kan dia belum mengetahui konsep, misalkan gerak zigzag, gerak gerak lompat, gerak misalkan duduk kemudian kaki ke belakang, push up, tapi mungkin belum paham. Tapi di SD bisa jadi di usia-usia kelas 2, 3 itu sudah paham gitu ya, bagaimana sih melakukan itu semua, bisa jadi. Tapi mungkin kalau belum ya bisa dicontohkan lagi kayak tadi yang disampaikan Kak Mas Fias itu tadi. Baik, terima kasih Kak responnya, luar biasa ya. Kemudian mari melakukan aktivitas role play sebagai berikut. Nah, ini nanti kakak yang tadi saya sampaikan di grup ya, bahwa saatnya untuk kita coba untuk kakak sedikit ada aktivitas fisik ya, untuk prakteknya. Nanti kalau belum bisa nanti menyesuaikan saja, nanti silakan kakak semua nanti akan masuk di board masing-masing, di room board masing-masing. Kemudian aturannya seperti ini ya. Seperti ini. Di board itu nanti kakak akan melakukan satu aktivitas. Aktivitasnya nanti saya tunjukkan di sini, nanti boleh pilih silakan mana satu dulu. Kemudian yang satu, jadi kakak semua itu sebagai peserta didik, diibaratkan sebagai peserta didik yang saya sebagai gurunya, kakak sebagai peserta didiknya, ibaratnya di situ, dan kakak semua mempraktekkan antar kakak semua satu sama lain sambil mencatat denyut nadinya dan seterusnya nantinya. Nah, di sini kita akan coba baca ya. Yang pertama, kakak melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Nah, asesmennya melakukan self atau peer assessment dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Jadi nanti setelah itu dicek nadinya seperti apa dan seterusnya. Melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajarannya ini termasuk latihan gerak koordinasi ya nanti. Baik.
Nah, ini. Fasilitator membagi peserta secara bergantian berdasarkan nomor urut 1, 2, 3, dan 4. Nanti ada 5 berarti ya. Satu room kan 5 nanti. Ya, 5. Kemudian fasilitator menampilkan gerakan. Oke, nanti kita tampilkan. Nah, tiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Jadi nanti kakak-kakak semua itu memilih gerakan yang kakak-kakak itu bisa dilakukan. Monggo nanti kalau yang bisa, misalkan memakai batik atau rok gitu ya, nanti disesuaikan gerakannya. Sebelum praktek gerakan, kakak semua menghitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Dan jumlah denyut nadinya itu berapa dalam 10 detik itu, dan kemudian dikalikan 6. Jadi 10 detik dihitung, kemudian dikalikan 6. Okay? Dan seperti itu aja. Nanti lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian. Nanti gerakannya gantian nanti. Nanti saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh yang ada di video. Seperti itu kakak ini. Ada pertanyaan sebelum kita melakukan ini? Self dan assessment pembelajaran latihan gerak koordinasi. Kok hilang-hilang terus Itu ya, Bu? contohnya seperti apa ya Kak? Kalau di TK gerakan koordinasi maksudnya seperti apa? Sambungannya nang internet kene iki hilang-hilang terus. Laptop ini. Oke, oh, baik. Nanti gerakannya ini seperti ini, Kak. Oh. Nah, nanti sebentar. Ini biar tampilkan saja, biar kelihatan ini ya. Jadi ada gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, kemudian ada jumping jack, kemudian ada lari di tempat, kemudian ada lari gerak silang tangan menyentuh jari kaki, dan loncat di tempat gitu ya. Ada itu. Jadi ini yang gerakan-gerakan ini. Sudah videonya kelihatan belum ya tadi ya? Videonya belum kelihatan ya, Kak ya? Belum kelihatan videonya, Kak. Belum kelihatan? Belum. Sebentar. Belum. Oke. Ayo praktek jumping jack. Nanti ini dilihat gerakannya dulu, setelah itu nanti kita masuk ke room, nanti terus nanti ditulis nanti awalnya berapa, kemudian setelah melakukan dicek lagi itu berapa, belum aja. Mohon maaf Kak, mungkin yang Sudah kami kelihatan? dari guru belum kelihatan. Belum keluar. Keluar aja. Belum keluar. Oh, ini kok di sini. Belum. Isih Sebentar, gelap sebentar, gulita ya sebentar. Bu Triana ya. Sebentar, Kak. Ini, oh iya, ini gelap ya. Malam berarti udah jenengan ki. Ji. Sebentar, saya keluar dulu aja berarti dari sini. Ini akan ditampilkan gerakannya. Sudah kelihatan, Kak? Hilang lagi. Oh, sudah. Sudah? Cuma sebentar Ya, tadi. nomor 1 ya.
Nomor 2 jumping jack, nomor 3 ya. Ini jumping jack ya. Yes. Ini monggo nanti dipilih aktivitasnya sesuai dengan kondisi kakak-kakak yang sekarang ada, nggih. Nah, sekarang pilih satu gerakan terlebih dahulu. Sudah dipilih, Kak? Sudah. Ya, nggih. Oke. Pak Usman bertanya, maaf Pak, izin bertanya. Ya, monggo, Kak. Tadi yang menghitung denyut nadi tadi, berarti cuma 10 detik gitu. Jadi nanti dikali 10 detik kali 6. Mungkin kakak sudah tahu untuk cara menghitung denyut nadinya? Belum. Oh belum, oke. Caranya ini di tangan ada tangan yang kanan ya, tangan kanan, kemudian tangan yang kirinya ke belakang, kemudian mengait ada di sini, di ujung sini. Ini yang pertama bisa. Jadi sini ada denyut nadinya. Nanti pakai jari tengah boleh atau 3 jari ini bisa. Kedeteksi nggak ada denyutnya, Kak? Saya coba kok belum ya. Sebelah mana ya Pak? Coba Kak dideteksi ya. Agak di sini ditekan kan? Ya? Kayaknya agak ditekan. Iya. Oh iya ada. 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 Lemah. Iya Pak. Oke, monggo. Kelihatan? Cuman 10 detik. Ya, nanti dikalikan 6 Kak. 1 menit tadinya. Oh. Lihat, sudah ketemu semua? Iya. Sudah ketemu, nggih. Nah, atau nanti cara yang kedua itu nanti di lehernya ada. Tapi kalau saya nggak kedeteksi ya di leher. Tapi ada juga yang langsung kedeteksi yang di leher. Oh, ada, ini ada. Monggo, tapi ini agak simpan kok. Ya, di leher bukan tengkuk tapi di dagu ya. Ke samping sini. Ada juga gitu. Ada, Pak. Ada nggih. Nah, ada juga. Nah, itu bisa menggunakan mana yang paling sensitif. Nanti yang akan digunakan yang itu nih, Kak. Nah, tadi sudah memilih gerakannya. Sekarang kita akan masuk ke burnya, ke breakout room-nya. Monggo nanti didiskusikan dengan teman satu ruangannya ya, Kak ya nanti. Nanti silakan dicatat punya teman itu denyut nadinya berapa, denyut awalnya berapa, kemudian denyut akhirnya berapa gitu. Jadi, ini seperti ini Kak nanti ini. Nanti akan seperti ini. Sebentar. Denyut nadinya berdebar-debar. Gini, nggak apa-apa, kita sambil belajar bersama Kak. Kita belajar bersama. Aku rai itu ya. Iya iki denyut nadinya aku rai itu. Nah ini namanya siapa, kemudian gerakannya nomor berapa, kemudian denyut nadi awalnya berapa, denyut akhirnya berapa, kemudian nanti ada umpan baliknya mengenai gerakan yang dilakukan pasangan. Jadi misalkan, oh gerakannya sudah benar gitu, gerakan Kak Tugina misalkan sudah bagus gerakannya gitu. Jadi silakan kakak semua mencatat apa yang kakak lihat dari pasangannya tadi gitu. Nanti akan durasinya berapa ini melakukan gerakannya? Oke, ini durasinya ini Kak. Nah, yang tadi waktunya 10 detik ya. UTG 30 menit. Nah, ini Pak Usman. Ya. Pasangan Rosopo iki, Pak Iko. Iya, benar. 30 menit kuat itu UTG. Sing penting nang ambulane kuat. Ya. Oke. Nanti 10 detik aja ya Kak ya. Biar ini 10 detik. Siap Kak Usman. Baik, langsung kita masuk ke bornya. Bathroom. Saya bagi 3 langsung aja ya. Nanti ke ini waktunya bentar, paling Pak. Ya. Pak Usman maaf. Monggo. Durasinya berapa ini kok aku ora ketemu? Kita harus melakukan berapa? Durasinya 10 berapa detik detik, Ibu. Mana?
Oh, 10 detik. Oh iya. Nggih. Siap. Sudah nggih, 10 Sampai detik. 10 detik lumayan. Meja kantor awas lho, Bu. Dengan Nanti kamarnya open room. Oke, kita masuk ke berikutnya masing-masing. Nanti silakan ditulis ya, kayak seperti yang tadi. Sudah masuk, Kak? Silakan ke roomnya masing-masing. Sudah masuk semua? Oke, 1, 2, 3. Kak Hakim, Kak Rais, Kak Sigit, Kak Joko, silakan masuk ke room, nggih. Ya. Sip. Lewat mana, Kak Usman?
Aku kata arah request meneh, ujung-ujung ono. Apa?
Sampun time up nih Bu. Itu cuma harus di tempat aja. Jadi Ya, kakak semua sudah melakukan semua aktivitas, nggih. Luar biasa ya. Walaupun sudah siang ini, tapi wah semangatnya luar biasa. Saya apresiasi kepada kakak semua. Guru PJOK ini memang nggak ada matinya, nggak ada habisnya nih tenaganya ini. Guru TK itu lebih hebat lagi. Iya, luar biasa. Walaupun sudah siang ini kak ya, luar biasa. Oke, baik kakak semua, kita akan coba mendengarkan apa ya hasil laporan dari kakak yang tadi sudah melakukan. Bentar. Tadi ini ya gerakannya. Nah, tadi sudah denyutnya di akhirnya sudah dicatat nggih kakak semua? Sampun. Sampun nggih, sudah bergantian nggih. Ngantek nang kantor dadi keguyu. Enggak apa-apa ya. Habisan waktu tadi. Baik, bisa paling. Ya, ada yang dicatat di komputer kakak. Kalau enggak nanti dibacakan saja ini. Nah, kita mau mulai dari kelompok yang pertama tadi di room yang pertama. Monggo ada yang di siapa nih yang mau jadi juru bicaranya? Satu-satu monggo bisa disampaikan atau satu-satu saja monggo. Secara singkat mawon nggih. Atau jadi juru bicaranya. Nggih, monggo. Room Atau pertama itu kita ya Pak tadi roomnya nggih, monggo room 1 tadi. Nggih, Bu Tege, jenengan room 1. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk tadi kita melakukannya tidak di video. Jadi melakukannya sendiri-sendiri. Kenapa sendiri-sendiri? Karena kita sudah dewasa. Jadi sudah tahu melakukan sing bener apa enggak. Bukan murid ya, karena itu satu. Yang kedua, saya tadi melakukan sharing dengan Pak Joko dan rekan-rekan yang di satu room. Saya melakukan jumping jack. Beda hasilnya dengan punyanya Pak Sigit. Tadi Pak Sigit melakukan apa Pak Sigit? Yang nomor 4, Bu. Ya, jadi kan lebih berat yang jumping jack hasilnya. Denyut nadi itu tergantung satu aktivitas yang dilakukan jenisnya apa. Durasinya, sama waktunya. Kalau siang hari, pagi hari, sore hari, malam itu kan beda-beda. Yang penting intinya kita bisa mengetahui dan melakukan praktek menghitung denyut nadi, dan kita tahu bahwa kita alhamdulillah masih normal, dunia masih bertambah. Intinya begitu. Terima kasih. Baik Kak. Dari kelompok 2, monggo siapa yang akan menjadi juru bicara? Apakah nanti gerakannya sudah benar yang dilakukan kakak semua? Karena kan tadi saling melihat satu sama lain, gerakannya sudah betul apa enggak. Monggo yang kelompok di room 2 tadi. Monggo Pak Parjo. Ini pertanyaan pertama dulu nggih. Buatan jenengan mawon Bu Triana. Kula niku belajar ya Pak, jenengan guru olahraga nggih. Ya, nggih, terima kasih Pak Usman terkait dengan tadi untuk latihan yang masing-masing kami lakukan pemanasan di awal sebelum latihan bahwa denyut nadi itu rata-rata memang di bawah denyut nadi setelah melakukan latihan. Jadi
faktor yang mempengaruhi denyut nadi yang ada pada diri masing-masing tadi, bahwa latihan pemanasan mempengaruhi yang kita dapatkan setelah melakukan latihan pemanasan. Ya, gerakannya bagaimana Kak? Sudah kakak semua yang di room tadi sudah ada untuk gerakannya hanya gerakan dinamis di tempat. Untuk gerakannya gerakan dinamis di tempat, kebetulan karena beberapa tidak memakai baju olahraga, jadi cari yang simpel aja tadi. Terus mungkin ada efek yang dirasakan saat latihan Kak? Mungkin ada efek yang kakak rasakan setelah melakukan latihan tadi? Untuk efek setelah melakukan latihan mungkin jantung jadi lebih cepat lagi dalam kerjanya, karena mungkin efek dari latihan yang dilakukan tadi menyebabkan meningkatnya kondisi dari tubuh kita. Nah, setelah tadi melihat denyut jantung atau denyut nadi yang sudah didapatkan kakak semua, yang di roomnya tadi, apa itu mengindikasikan apa ya Kak? Maksudnya, misalkan ada saya di roomnya ada siapa ya Kak ya? Itu mengindikasikan misal keluar angka 130 misalkan atau 100, itu mengindikasikan apa nggih? Dari denyut nadinya itu. Mungkin ada yang bisa bantu nggih? Bisa bantu untuk menjawabnya. Tadi di sini, enggak ada di sini. Oke, baik. Untuk selanjutnya di room 3, Kak. Jadi nanti pertanyaannya sama. Pertama, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan sudah benar atau belum? Kemudian apakah efeknya yang dirasakan? Kemudian efek tersebut itu mengindikasikan apa gitu. Kemudian apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Tadi mungkin ada beberapa sudah menjawab ya di kolom chat di room masing-masing. Monggo di kelompok 3, di room 3, monggo. Ada yang mau menyampaikan? Monggo Pak Agus, Pak Eko. Pak Agus mawon Bu, yang senior. Oh, nggih, monggo Pak Agus. Pak Eko. Duh, kok malah jadi senior aku nih. Monggo Kak, siapa? Pak Agus. Mewakili teman-teman mengenai yang pertama yang mengindikasikan apa yang tadi pertama Pak? Ini seperti ini. Ya, cara kita melihat apakah latihan itu sudah dilakukan dengan benar. Sayangnya tadi saya off cam, jadi saya sendiri yang tidak benar. Cara melihatnya dilihat dari hasil yang dicapai oleh teman-teman, dalam artian dari denyut awal apakah ada perubahan di denyut akhirnya. Jadi kegiatan awal denyut nadinya berapa dan akhirnya denyut nadinya berapa. Jadi indikasinya kalau ada peningkatan bisa terlihat mungkin latihan yang dilakukan sudah. Kemudian yang kedua apa tadi Pak ya? Yang kedua, nah, efek yang dirasakan setelah latihan tersebut ya menggeh-menggeh dan nafas tersengal-sengal. Berdebar-debar, dada berdebar-debar. Efek tersebut mengindikasikan apa? Efek itu mengindikasikan bahwa tubuh kita bekerja
dari keadaan diam atau dari keadaan santai kemudian melakukan aktivitas, jadi ada peningkatan kerja tubuh sehingga mengakibatkan denyut nadi juga naik. Kemudian yang keempat itu tadi yang mengenai denyut nadi sebelum dan setelah latihan, karena sebelum latihan mungkin tubuh tidak melakukan aktivitas maksimal atau aktivitas yang berat, jadi denyut nadi pun normal. Kemudian setelah latihan ada peningkatan denyut nadi yang mengindikasikan bahwa ada kegiatan aktivitas tubuh yang yang berat lah, itulah selama 10 detik tadi. Mungkin dari kami itu, Pak. Terima kasih telah menyampaikan ke Agus ya. Jadi pada intinya adalah kita sudah tadi belajar bagaimana mempraktekkan bahwa pembelajaran yang dilakukan itu ada berpusat pada peserta didik. Artinya ketika ada instruksi dari seorang guru, kemudian langsung siswa melakukan, dan di dalam melakukan itu ada diskusi yang hangat di sana, sesuai dengan pengetahuannya masing-masing. Gitu. Jadi akhirnya kan aktif di kelas, aktif ya. Walaupun hanya satu gerakan, tapi di situ bisa lebih lama prosesnya dan saling belajar satu sama lain di situ. Jadi saya kira ini sudah menggambarkan apa, kalau saya lihat sudah menggambarkan peserta didik itu menjadi fokus utamanya dalam pembelajaran, bukan hanya kita di pembelajaran yang kemudian hanya mengandalkan instruksi secara terus-menerus sampai akhir, tapi instruksi di awal, kemudian anak melakukan, prosesnya bertanggung jawab juga, kemudian ada analisisnya dari anak juga. Nah, itu yang ingin dicapai dalam modul ini, Kakak. Jadi artinya Kakak sudah melakukan dengan baik itu semua, dan mungkin sudah di sekolah juga sudah melakukannya ya. Mungkin ada tanggapan, Kakak ada yang mau menanggapi dulu sebelum kita lanjut ke berikutnya? Nah, jadi memang peran guru dan peserta didik dalam proses SCL ya, Student Center Learning itu jadi peran guru itu bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Itu yang nanti kemudian perannya aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Di dalamnya sudah tadi Kakak berdiskusi. Kemudian peran gurunya ada mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai oleh murid pada akhir pembelajaran. Nah, peran peserta didiknya itu berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan proses materi pembelajaran. Ini peran guru, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Nah, ini peran peserta didiknya mengkaji kompetensi dan strategi pengembangan pembelajaran yang ditawarkan oleh guru, dan membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Kemudian yang dilakukan siswa atau peserta didik membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang akan diikutinya. Jadi diajak diskusi. Ini peran guru, mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, perannya yang peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, tadi sudah memecahkan masalah, juga sudah. Analisis, pantun.
Putus-putus loh, Pak. Guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan Putus-putus Pak Usman, putus-putus. Masih putus-putus. Nah, sekarang enggak, tadi itu putus terus. Coba jenengan ngendika. Malah ranyuara. Masih terdengar, Kak? Nah, sekarang sudah. Sudah? Sudah bagus. Oke. Oke, sinyalnya. Oke. Baik, saya ulangi. Ini dengan panduan guru sebagai fasilitator pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu saja sumber belajar. Jadi hanya sebagai pengemudi, ya, nanti yang menuju arah dan sebagainya tetap kita. Kemudian nanti siswa itu mau dibawa kemana, ya, guru yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, siswa hanya diikutkan dalam prosesnya itu, proses pembelajarannya itu, bertanggung jawab atas prosesnya, dan hasilnya juga siswa yang bertanggung jawab. Kalau memang sudah memungkinkan, tadi sekali lagi. Kemudian kita sekarang belajar tentang jenis-jenis student center learning. Apakah Bapak Ibu pernah praktikkan dalam pembelajaran? Ada yang pernah mempraktikkan ini salah satunya, kakak-kakak semua. Jadi misalkan kayak ini small group discussion ya. Small group discussion jadi membentuk grup kecil untuk diskusi ini. Jadi dibagi kelompok, nanti anak-anak itu bisa merumuskan satu teknik tertentu, misalkan dengan melihat video, misalkan itu. Terus kemudian anak-anak berdiskusi satu sama lain, diberikan tugas itu, kemudian merumuskan apakah gerakan yang dilakukan oleh si A dalam video itu sudah betul atau belum. Nah, itu dikupas di situ oleh anak-anak sendiri. Kemudian ada role play dan simulation, itu juga metode pembelajaran di mana siswa itu dapat memamerkan peran atau memerankan peran tertentu atau mensimulasikan situasi yang nyata untuk memahami konsep atau keterampilan tertentu. Tadi di ruangan room tadi juga sudah satu sama lain mempraktekkan itu menjadi model. Apakah betul gerakan yang teman-teman kita lakukan itu gitu. Nah, kan saling berdiskusi di situ. Ada simulasinya. Kemudian discovery learning, itu metode pembelajaran biasanya menemukan informasi dan konsep secara mandiri, itu belajar mandiri. Bisa dicoba juga. Ada self-directed learning, pembelajaran bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri melalui dari penentuan tujuan, memilih sumbernya juga siswa, yang kemudian yang menilai kemajuan belajarnya juga siswa, itu juga bisa nanti bisa diterapkan itu. Ada cooperative learning, pembelajaran kolaboratif, siswa itu nanti bekerja sama dengan kelompok untuk mencapai tujuan bersama yang saling mendukung tentunya ya. Dan bertanggung jawab terhadap pencapaian bersama yang telah dirumuskan tadi. Jadi semua tanggung jawabnya di siswa.
Kemudian ada contextual learning, itu bisa dipakai juga ya dalam pembelajaran mencoba juga. Pembelajaran yang menggantikan, mengaitkan materi dengan konteks kehidupan nyata, sehingga dapat memahami relevansi pengetahuan dengan kehidupan sehari-harinya dia. Misalkan tentang tadi, kenapa kita harus bugar? Nah, itu masuk ke dalam ranah situ. Misalkan harus bugar, apa urgensinya kita harus bugar dan seterusnya, gitu misalkan. Nah, mereka mencari itu semua, gitu. Kemudian ada problem based learning. Jadi pembelajaran berfokus atau berpusat pada peserta didik dengan cara memecahkan masalah yang nyata sebelum fokus utama itu pembelajaran utama pembelajaran itu dilakukan. Misalkan siswa diberi masalah tentang manajemen sampah misalkan di sekolah. Nah, siswa itu diminta untuk mencari solusi apa yang dapat diterapkan. Kalau kita kaitkan dengan gerak, pembelajaran geraknya misalkan anak itu kok kebugarannya tidak bagus. Dengan apa melihatnya tadi, dengan kita melihat denyut nadinya tadi misalkan. Nah, terus apa solusinya? Nah, solusinya bisa jadi nanti anak-anak melakukan gerak di rumah, dikasih tugas, silakan melakukan gerakan 1, 2, 3, selama 1 minggu silakan lakukan gerakan itu di rumah ya. Nah, setelah 1 minggu itu apakah sudah ada peningkatan? Nantinya itu problem based learning bisa dilakukan itu juga. Nah, kolaboratif learning atau pembelajaran yang siswa intinya adalah dalam pembelajaran dalam satu kelompok itu untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Ya, di situ ada saling belajar satu siswa lain. Misalkan proyeknya kalau kita lihat kita kaitkan dengan yang tadi ada kebugaran tadi gitu. Jadi apa meningkatkan? Bagaimana cara meningkatkannya misalkan? Nah, siswa itu mencari sumber sendiri. Kalau tadi kan guru yang memberikan ini arahannya. Nah, kemudian kalau yang ini setelah guru memberikan arahan secara singkat, nanti siswanya itu mencari sumber-sumber sendiri dengan si satu kelompok sebenarnya ya. Jadi tugasnya itu satu proyek itu bagaimana membuat, misalkan membuat program latihan gitu. Dia mencari sumbernya, mencari informasinya dari tempat lain ya. Nah, seperti itu Kakak. Kemudian ada project based learning, pembelajaran berfokus pada proyek nyata yang memerlukan pengetahuan dan lintas disiplin. Jadi otomatis ya kalau kita misalkan mau belajar tentang bagaimana kita bergerak, bagaimana kita meningkatkan misalkan kebugaran, otomatis kan kita harus ada disiplin ilmu yang lain, tidak hanya disiplin dari segi olahraga, ada juga dari segi kesehatan misalkan. Bagaimana si jantung itu memang penting untuk bergerak, bagaimana ketika jantung itu bisa luas, bisa lebar, atau kapasitas jantungnya bisa luas, bisa lebar itu, dia bisa memompa darahnya ke seluruh tubuh secara cepat, misalkan gitu. Nah, itu kan ada kaitannya dengan ilmu kesehatan sana. Jadi ada pengetahuan atau lintas disiplin ya di dalam proyek ini tadi. Kemudian ini aktivitas 2, karakteristik pengembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Tentunya dilihat dari segi jasmani, sosial, emosional, mental. Nah, karakteristik dan minat anak itu akan berbeda ya di tingkat atas, kemudian PAUD, kemudian SD itu juga akan berbeda tentunya. Nah, sekarang ini kita akan coba lihat kakak coba cocokkan ya. Ini kita cocokkan. Ini kalau karakteristiknya seperti ini misalkan berlari, merangkak, memanjat, melompat, itu menarik, melempar dan memukul bola misalkan, itu termasuk di bidang apa, usianya usia berapa gitu. Nanti coba kakak semua menganalisis dari hasil pengalaman yang kakak semua miliki.
Haryati, apakah sudah bisa bergabung? Kak Eko Murwanto? Itu nggak bisa diperbesar ya Pak tulisannya yang sebelah kiri itu. Oke, ini nggih. Bisa kelihatan Kakak? Kalau saya kecil sekali ya Allah. Monggo, ada tanggapan dulu, sudah. Silakan kita coba dulu. Mungkin Kak Tugina monggo, kalau kelihatan nggak kira-kira? Ini berjalan, berlari, merangkak. Berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar dan memukul bola. Jadi termasuk bidang apa nih? Jasmani. Jasmani, sosial, emosional, atau mental nih? Bentar. Yes, nih. Saya ya mental. Monggo. Mental nggih. Terus usianya berapa Kak ini? Masuk di usia berapa? Itu emosional bisa, mental bisa. Usia 5 sampai 6. Oh, merangkak ya? Merangkak. Oke, berjalan, berlari, merangkak. Saya 5 sampai 6 tahun. Saya lo ya, yang lainnya monggo. Nggih, monggo yang lain. Tadi Kak Agus sudah. Monggo Kak Eko. Kak Eko tadi. Bacaan sampai mendeleng astaga. Yang mana Pak Usman? Yang ini? Iya. Yang kedua? Anak usia dini. Anak, iya usia dini. Anak ini mengembangkan rasa. Sosial Pak Usman. Sosial nggih. Sosial berapa nih? Sosial itu mulai 6 sampai 12 Pak. Mungkin loh. Menurut saya ini Pak. Nanti yang lain monggo. Oke, yang lain. Kak Rais? Kak Haryati? Kak Fauzia, monggo Kak Fauzia. Kak Fauzia? Belum respon nggih. Kak Akim, bisa respon Kak Akim? Kombelnya sudah selesai belum ini? Tampaknya masih berlanjut ya kombelnya. Oke, baik. Kita akan coba lihat slide selanjutnya nih Kak. Apakah nanti jawaban kita sudah. Nah, seperti ini. Makanya biasanya bisa dicek tadi untuk jawabannya. Jadi karakteristiknya kalau kita melihat ini berjalan, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul itu termasuk tadi udah betul ada pada jasmani. Ini ada di usia 0 sampai 2 tahun. Kemudian anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Itu termasuk sosial, karena bergaul ya. Intinya bergaul. Di usianya di 5 sampai 6 tahun. Kemudian mereka mulai mengalami emosi, memulai emosi, mereka mulai emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Tentunya emosi ini sudah jelas ya. Di usia 6 sampai 12 tahun.
Anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka, serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Kalau konflik ya, sudah mental di usia 6-12 tahun juga. Baik, kemudian nah ini kita diskusi lagi semua. Mari kita pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik tadi yang kita sebutkan tadi, dan bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Kak Suparjo, ada tanggapan diskusi kali ini? Atau oke, Kak Suparjo mungkin ada tanggapan? Ya, Pak Usman. Ya, monggo, kita coba, tadi kan sudah menampilkan di slide sebelumnya tentang ini karakteristik ini. Iya. Usia dan seterusnya ini. Nah, kemudian kenapa kita perlu mengetahui karakteristik peserta didik yang tadi disebutkan tadi? Terus bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Baik, mungkin dari pemahaman saya terkait dengan pentingnya seorang guru atau pendidik mengetahui karakteristik dari peserta didiknya, yaitu agar setiap apa yang diinginkan dari peserta didik dalam melakukan pembelajaran itu selalu dapat terfasilitasi dari guru atau pendidik, tentunya dengan minat dan bakat yang dimiliki mereka peserta didik untuk semakin memudahkan guru ataupun pendidik dalam setiap memberikan materi pembelajaran. Terus untuk yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, mungkin dengan memfasilitasi yang tadi saya sampaikan, yaitu minat dan bakat ataupun kesenangan yang peserta didik butuhkan, tentunya akan lebih mudah kita memberikan materi melalui dari keinginan-keinginan ataupun kesenangan yang mereka miliki. Mungkin itu Pak Usman. Mohon koreksi. Terima kasih Kak Suparjo. Mungkin ada pendapat lain dari kakak semua? Kak Mas Fia. Kak Mas Fia, mungkin ada tanggapan atau silakan mungkin bisa menjawab pertanyaan yang ada di slide ini. Monggo Bu Kak Mas Fia. Ya, menurut saya ya Kak, guru sangat penting untuk bisa mengetahui karakteristik peserta didik maupun kemampuan peserta didik. Apalagi tadi sudah ada slide sebelumnya bagaimana karakteristik peserta didik kita gitu. Karena dengan mengetahui karakteristik peserta didik kita bisa memfasilitasi apa minat mereka, bagaimana kemampuan mereka. Kalaupun nanti dalam satu kelas anaknya banyak, kita bisa memetakan kemampuan anak ini hampir sama mungkin dengan teman yang ini, dengan yang ini, sehingga memudahkan Bu Guru untuk bisa memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang akan diberikan. Gitu Kak Usman. Baik, terima kasih Kak Mas Fia. Iya, semua jawabannya luar biasa semua ya kakak semua, karena pengalaman juga sudah banyak. Nah ini Kak, jadi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik didik ini jadi
Student Center Learning atau SCL, atau mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi sudah disebutkan. Bagaimana cara mengakomodasinya? Salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah ada, jadi memetakan tadi ya, mana kemampuan yang A, kemampuan yang B, yang C, itu nanti dibeda-bedakan, diakomodasi semua. Baik, jawab saya kira. Nah, sekarang kita akan lanjut pembelajaran 3 yang pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Nah, ini dari Tomlinson. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, ini ada, jadi diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Wah, ini panjang nanti diskusinya nih. Oke, diferensiasi konten merujuk pada strategi yang membedakan, mengintegrasikan, dan format menyampaikan konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Kemudian kalau jadi diferensiasi ada banyak ya, ada 3 nih tadi. Jadi diferensiasi proses itu merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik dalam yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isinya. Jadi ini adalah di prosesnya. Jadi tadi merujuk pada strategi yang membedakan ya. Kemudian kalau diferensiasi produk, fokusnya ini pada hasil belajar murid, hasil latihannya, hasil penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jadi akan ada beda ya. Jadi kalau tadi ada prosesnya yang dilakukan, diferensiasinya dia dengan kita sudah mengetahui tadi karakteristik tadi, kita akan kemudian jawabannya adalah diferensiasi. Diferensiasinya ada kontennya mungkin bisa materinya beda dan seterusnya gitu ya, atau pengetahuannya beda. Atau mungkin caranya yang dilakukan itu beda prosesnya tadi. Nah, atau mungkin hasil produknya diberikan aktivitas yang berbeda misalkan. Materinya sama tapi aktivitasnya berbeda, gitu itu hasilnya. Jadi nanti bisa dilakukan dengan 3 cara ini ya. Setelah membaca dan diskusi pembelajaran 1-2 tentang contoh dan langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. Oh ya, mungkin kakak sudah baca di LMS ya tentang diferensiasi konten, diferensiasi proses, diferensiasi hasil tadi ya. Yang ini tadi, produk maksudnya. Nanti apakah ada kendala Pak dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Dan gagasan baru apa yang Bapak Ibu dapatkan atau kakak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi dari modul. Nanti kalau kakak semua ada contoh-contohnya gitu yang mungkin pernah mengalami atau melakukan tadi yang kakak sudah melakukan asesmen misalkan gitu ya. Sudah mengetahui anak-anaknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, peserta didiknya seperti apa. Kemudian yang dilakukan terus apa gitu. Tadi ada melakukan diferensiasi pembelajaran tadi, baik dari dari isinya atau prosesnya ataupun hasil proyeknya tadi, hasil akhirnya tadi ya, produk maksudnya bukan proyeknya, produknya tadi, hasil akhir tadi. Nah, baik. Setelah sesi ini, sebelum di sini kita akan kesini dulu tadi. Mungkin ada tanggapan satu atau 2 nih dari karena 2 pertanyaan mungkin ada 2 tanggapan. Mungkin ada tanggapan tentang apa yang dialami kakak dalam melakukan strategi berdiferensiasi dalam PJOK. Mungkin ada tanggapan? Kak Agus? Monggo Kak. Iya Kak.
Kalau kendala yang dialami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi di dalam PJOK ini lebih merujuk kepada karakteristik siswa, Kak. Biasanya tidak semua siswa dengan karakteristik yang berbeda itu bisa terakomodir dengan baik. Jadi semisal seandainya memang ada anak yang memang dia bisanya melalui visual atau satunya melalui konten. Jadi kita sendiri kan hanya bersatu, hanya sendiri untuk membedakan mereka. Itu kadang ada anak yang iri. Lah Pak, anak itu kok dibedakan, kok lebih gampang, kita kok lebih sulit seperti itu. Kendalanya kalau di PJOK seperti itu. Jadi seandainya ada anak yang kurang mampu dalam aktivitas fisik, sehingga dia diberikan tugas yang berbeda, kok enak Pak, ya, gitu. Itu pasti kendala-kendala kita yang kita alami di lapangan. Jadi bukan kalau di kelas kan enak, kalau memang terlihat bahwa anak itu kurang, jadi bisa dibedakan nggak apa salah, tapi kadang yang di lapangan kok enak Pak yang anak itu kendala-kendala yang kita hadapi Pak. Dan kita sendiri, jadi kita fasilitasi yang A, ternyata yang B juga mau, sehingga kadang merecoki, kadang mengganggu pembelajaran kita, karena mereka pun ingin diperhatikan. Gagasan yang bisa didapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensi lebih ke ini Kak, yang tadi itu ada saya baca itu yang di self-directed learning. Mungkin itu yang strategi itu yang bisa kami karena anak yang selama ini saya lakukan, anak itu dalam kelompok dan mereka mengevaluasi temannya sendiri, melihat temannya sendiri, melakukan sendiri. Ini gerakan ini kayak saya pakai LKPD itu, gerakannya seperti ini dan ini seperti ini, coba kalian lakukan. Kemudian teman-temannya mengevaluasi temannya sendiri. Itu gagasan yang selama ini sering saya gunakan dan mungkin baru bagi saya. Jadi anak-anak lebih berperan aktif untuk melakukannya sendiri Kak. Mungkin itu dari saya. Mulai dari mencari sumber belajarnya, mencari menilai. Kalau sumber belajar saya sediakan dalam artian ada LKPD, gerakan ini yang harus kalian lakukan, tapi mereka melakukan sendiri. Ini gimana sih, ada teman yang membantu di situ. Kemudian kalau silakan cari sumber belajar sendiri untuk tambahannya. Iya Kak, ya Pak gitu. Jadi kita hanya sebagai fasilitatornya tadi. Baik, Kak. Ya, terima kasih tanggapan yang luar biasa ya. Kemudian satu lagi, ya, sebelum nanti kita lanjut ke sini, bentar lagi selesai ya Kak ya. Satu lagi terakhir. Oke, Kak Triana, mau nggak ada tanggapan? Terima kasih Pak Usman. Saya hanya ingin minta contoh untuk di TK Pak Usman. Oh baik. Gimana ya? Yang berdiferensiasi nggih? Jadi saya menyimak dari tadi kan untuk yang tingkat atas gitu, yang kelasnya SD ke atas gitu. Kalau di PAUD itu bagaimana gitu di TK? Baik, jadi misalkan kalau di TK itu kan gini, karena memang pembelajarannya kan pembelajaran yang sifatnya sangat dasar ya Kak ya, sangat dasar banget gitu. Misalkan ini anak-anak kita ambil contoh saja. Misalkan ada satu tema atau satu materi tentang lari, misalkan. Nah, satu anak ini dia bisa berlari dengan cepat, satu anak ini dia bisa berlari zigzag, dia bisa bergerak kemana-mana, dan satu anak ini tidak bisa atau tidak lambat, dia cenderung defensif. Kalau misalkan kesenggol dikit aja, misalkan jatuh dan seterusnya gitu. Nah, itu membedakannya salah satunya dengan memang harus ada pembagian kelompok misalkan Kak. Dibagi kelompoknya. Yang ini kelompok yang bagus bisa disendirikan,
satu dengan yang lain, agar nanti terus diberikan aktivitas yang berbeda. Untuk aktivitas berlari misalkan, yang satu ini mengambil bendera dengan cepat karena dia kenceng-kenceng larinya, jadi jadikan satu bendera, ambil bendera satu, kemudian dibalikkan lagi benderanya ke tempat yang dituju tadi. Kemudian yang satu juga dibedakan kelompoknya misalkan gitu. Kalau yang satunya jauh, yang satunya didekatkan misalkan gitu. Itu di prosesnya berarti proses diferensiasi proses, berarti cara melakukannya itu didekatkan misalkan tempatnya atau benderanya tadi yang kita ngambil bendera. Misalkan kalau yang bagus-bagus tadi 10 meter. Nah, kalau yang sedang tadi ya 5 meter gitu. Tapi kalau yang tidak ya mungkin 3 meter dia udah luar biasa bagus misalkan gitu. Itu contoh saja. Itu kita kalau ngambil diferensiasi prosesnya gitu, Kak. Bisa dipahami, Kak? Bisa Pak Usman, terima kasih. Itu dilihat dari proses, nanti kalau yang lain misalkan diferensiasi yang lain bisa atau kontennya atau apa, monggo lah. Itu bisa disepakati kakak-kakak semua. Saya kira punya banyak pengalaman daripada saya yang tidak mengajar secara langsung di TK gitu. Baik, ada yang present lagi? Oh, enggak. Oke. Baik, selanjutnya setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS, nah, seperti biasa. Oke, sebelum kita ini mungkin ada semacam kesimpulan dari apa yang kita pelajari hari ini ya semua. Kesimpulan hari ini, Kak Fauzia. Ada Kak Fauzia? Kak Rais? Kak Hakim? Kak Sigit? Budi Santoso? Kak Sigit? Gimana, Kak? Oke, monggo dari pertemuan sesi ini mungkin ada kesimpulan atau hal bermakna apa yang kita dapatkan hari ini untuk pembelajaran kita bersama, Kak. Monggo. Iya. Iya. Untuk pertemuan kita pada siang sore hari ini ada beberapa hal bermakna yang dapat kita petik atau ambil kesimpulannya. Di antaranya yang pertama, bahwa setiap siswa mempunyai gaya belajar, karakteristik, dan perkembangan fisik, sosial, emosional, dan mental yang berbeda-beda. Untuk itu, kita harus bisa merancang, menyusun program pembelajaran yang berpihak kepada siswa dengan memperhatikan tingkat perkembangan keempat faktor yang saya sebutkan tadi. Usia siswa juga mempengaruhi tingkat perkembangan dari keempat faktor tadi, sehingga kita harus memilih menyiapkan materi ajar dan bahan ajar yang disesuaikan dengan tingkat usia anak tersebut. Itu diantaranya, Kak Usman. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Sigit Budi Santosa. Ya, agak luar biasa ya. Jadi memang seperti itu hasilnya yang sudah kita dengar bersama-sama tadi. Dan setelah sesi ini nanti silakan kakak semua mengunggah hasil refleksinya di modul 1.3 di LMS ya. Terus gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi kakak semua. Kemudian pada akhir sesi hari ini ya, memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta tadi sudah, kakak juga sudah memahami itu semua, sudah paham semua tentang bagaimana pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi, kemudian memahami karakteristik bidang jasmani, emosional, dan mental, dan konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Tadi sudah diungkapkan kakak semua. Baik, terima kasih untuk hari ini.
alhamdulillah pertemuan kita di akhir penghujung acara nggih kakak semua. Dan terima kasih untuk kehadirannya dan sekali lagi partisipasinya kakak-kakak semua, guru PJOK yang luar biasa, lalu bersemangat dalam melakukan pelatihan ini. Mudah-mudahan sampai akhir ya kakak-kakak semua kita bersama-sama, nanti sampai kita ketemu di luring ya, nanti di luring juga kita masih tetap semangat yang lebih lagi. Baik, ada pertanyaan terakhir kakak-kakak semua? Tidak ada. Nanti kalau tidak Sampun. Jadi kalau tidak ada, mari kita akhiri. Sampun Pak. Jadi, Kak, kalau tidak ada, mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maaf, nanti kita foto dulu ya. Kita foto dulu, saya lupa nanti enggak. Nggih, Bu. Kita foto dulu. TG full senyum. Ya, monggo diaktifkan dulu ini kameranya kakak semua. Ya, 1, 2, 3. Ya. Baik. Hari ini Pak Joko nggak ada suarane. Capek Bu, naik turun tangga. Lagi 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak semua. Selamat beraktivitas dan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Oke. Terima kasih Pak Usman. Sami-sami Bu. Matur nuwun Pak Usman. Sami-sami. Terima kasih. Monggo-monggo.